kalian buat 2 kelompok. Ibu akan beri kalian lembar kerja untuk kalian kerjakan. Nanti setelah kalian kerjakan, nanti kalian akan presentasikannya. Ibu. Ini satu kelompoknya. Ini satu ya. Ada kendala? Jadi nanti kalian baca dulu kasusnya, terus nanti kalian jawab dari pertanyaan di bawah ini ya. Nah, jawabannya di lembar kerja selanjutnya ya. Kalian presentasi. Ini ada kendala? Nggak ada. Bagus ya. Siap semuanya? Ya. Siapa yang mau presentasi dulu? Saya, Bu. Ya, boleh silahkan kelompok 2. Tadi saya di sini sebagai perwakilan dari kelompok 2 ingin menjawab pertanyaan dari analisis kasus yang ada di AKBD ini. Nah, pertanyaan yang pertama ini ada kewajiban apa saja yang diamankan oleh sebagian siswa. Nah, dari hasil diskusi kami, sebagian siswa telah mengabaikan beberapa kewajiban penting, yaitu kewajiban menjaga kebersihan kelas sesuai jadwal piket yang telah disepakati sejak awal semester. Nah, yang kedua itu ada kewajiban bekerja sama dalam lingkungan belajar, karena piket adalah tugas kolektif yang bertujuan mewujudkan suasana kelas yang nyaman. Yang ketiga itu ada mengabaikan kewajiban mematuhi aturan kelas dan instruksi guru, sebab sistem piket ditetapkan sebagai bagian dari tata tertib kelas. Yang terakhir itu ada mengabaikan kewajiban menghargai teman sekelas, khususnya teman yang telah menjalankan tugas, dengan tidak membebani mereka secara sepihak. Nah, yang pertanyaan kedua ini ada bagaimana perasaan siswa yang selalu bertanggung jawab. Siswa yang konsisten menjalankan piket kemungkinan besar merasakan yang pertama itu lelah. Kenapa lelah? Karena mereka harus menanggung pekerjaan yang seharusnya dilakukan bersama. Yang kedua itu ada jengkel atau kesal, sebab ada siswa lain yang tidak bertanggung jawab. Yang ketiga itu ada tidak dihargai. Nah, karena usaha mereka tidak diimbangi oleh teman-teman yang lain, merasa tidak adil karena beban tugas menjadi tidak merata. Yang terakhir itu ada demotivasi. Apa sih
menumbuhkan semangatnya untuk berpartisipasi dalam pembelajaran atau memanfaatkan fasilitas sekolah. Dan yang terakhir itu ada menarik diri dari lingkungan sosial. Rudi mulai mengisolasi diri dari diskusi dan kegiatan kelompok. Ini dapat berlanjut menjadi withdrawal sosial. Sekian dari presentasinya. Baik, terima kasih untuk kelompok 2. Kita tepuk tangan untuk kelompok 2.